Oke, baik. Jadi pekan lalu itu kita sudah mulai menuliskan kode program pada kode program Python ya pada code editor namanya PyCharm. Dan adik-adik juga sudah pelajari. Kalau kita refresh kembali pekan lalu itu kita sudah belajar menuliskan, menampilkan string, kemudian kita sudah belajar variabel ya, tipe data yang sudah langsung dipahami oleh Python yaitu integer, kemudian tipe data bilangan yang terdiri dari integer, float, kemudian string dan boolean ya. Kemudian juga kita sudah pelajari bagaimana kita apa namanya Tempat Korea eh, sendiri bagaimana kita mengkonversi tipe data ya antara satu tipe data lain dengan tipe data lainnya. Nah sekarang terakhir ya apa namanya terakhir itu kalau tidak salah kita belajar membuat kalkulator sederhana ya, menjumlahkan dua bilangan, yang satunya bilangan tidak bulat, yang satunya bilangan bulat ya seperti itu. Dan diharapkan hasilnya itu bilangan tidak bulat. Ya, kita sudah belajar membuat itu. Kalau adik-adik ingat dua pekan yang lalu, yang mana hasilnya 30,1 ya kita jumlahkan 10,1 ditambah 20. Jadi di situ latihan di mana kita melakukan konversi ya konversi tipe data. eh Waktu itu kita menuliskan konversinya itu di apa namanya di variabel jumlah ya. Kalau saya tulis ulang program sederhana kita 2 minggu lalu itu kan kita membuat kalkulator sederhana ya. Nah, variabelnya angka pertama itu kita minta user input, kita berikan pengantar, masukkan angka pertama titik dua spasi ya. Sehingga nanti user di terminal window, user bisa masukkan itu. Demikian juga variabel angka kedua, kita minta user input, masukkan angka kedua ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat variabel jumlah, yang mana variabel jumlah itu adalah angka pertama ditambahkan dengan angka kedua. Nah, ini saya hanya mengulang pelajaran kita 2 minggu lalu supaya adik-adik refresh kembali sebelum kita lanjut. Karena materi hari ini masih kesinambungan ya, masih kelanjutan daripada materi kita yang 2 pekan lalu. Kemudian nanti tampilkan jumlah ya, print jumlahnya, tapi kita mau ada kata pengantar jumlah ya, ada tulisan jumlah seperti ini. Baru kemudian kita tampilkan jumlahnya ya. Jadi kita tambahkan dengan jumlah. Oke, seperti ini ya kemarin. Nah, kita coba run. Masukkan angka pertama 10,1 ya. Ini muncul di terminal window. Masukkan angka pertama 10,1, enter. Masukkan angka kedua 20, enter. Nah, jumlahnya ternyata 10,120 ya. Ini tidak kita inginkan ya. Nah, ini kan adik-adik sudah paham kenapa bisa yang muncul itu 10,120 ya. Karena yang dia jumlahkan itu adalah string ya. Ini kan user input 10,1 itu walaupun di angka tapi dia masuk ke dalam tipe data tekstual atau string ya, tekstual data. Nah, sehingga kemarin caranya bagaimana? Nah, ini kita harus konversi ya. Nah, kemarin kan kita taruh konversinya di sini ya, kita buat dia, kita konversi data string ini menjadi data float karena kalau kita konversi dia ke integer sedangkan yang kita masukkan ada 0 komanya, ya itu biasanya masih error lagi karena tidak bisa integer itu dikombinasi dengan
float ya. Jadi sebaiknya kita pakai float saja konversinya ya. Jadi di sini kemarin cara kita mengkonversi itu kita taruh konversinya di variabel jumlah ya. Nah, jadi kemarin kan kita begini. Float dalam kurung angka pertama ditambah float angka kedua ya. Sehingga yang string dari angka pertama ya, string di sini yang awalnya angka pertama ini berbentuk string, nanti dikonversi menjadi float, angka berbentuk angka tidak bulat. Kemudian angka kedua juga yang berbentuk string dikonversi menjadi tipe bilangan tidak bulat ya. Nah, kemudian kita minta tampilkan jumlah titik dua, jumlah. Nah, tapi ini kan angka ya, sedangkan yang kita tuliskan kata jumlah dalam tanda kutip ini adalah string ya. Jadi tentu ini kita harus tambahkan juga di sini string ya. Kita konversi, kita tidak bisa konversi string, kita tidak bisa kombinasi string dengan angka ya. Python tidak mengerti, maka angka yang dari variabel jumlah ini harus kita konversi menjadi string juga sehingga sama-sama string di kata jumlah dengan string juga di variabel jumlah. Jadi di sini kita tambahi variabel string. Oke, ya seperti ini. Ini kalau kita run, masukkan angka pertama di terminal Windows 10,1, enter. Masukkan angka kedua 20, enter. Nah, maka dia akan benar ya, jumlahnya 30,1. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari. Saya cuma mengulang saja ya. Nah, adik-adik mau diperhatikan. Nah, saya tujuannya mengulang bahwa supaya refresh. Yang kedua, saya mau perlihatkan bahwa penulisan penempatan kode konversi ya seperti ini float ini bisa kita lakukan di ketika kita pertama kali membuat input user ya. Jadi kan ini input masukkan angka pertama, user mengisi itu nanti terbaca string. Nah, kita bisa langsung konversi itu di inputan user itu ya. Jadi setelah user input itu langsung dikonversi ke tipe data yang kita inginkan. Nah, sehingga pengkonversiannya, penulisan kode konversinya itu kita langsung letakkan di variabel inputan ya, nilai variabel inputan di sini ya. Contoh misalnya kan masukkan angka pertama, nanti user masukkan suatu angka, tapi dia akan terbaca string sehingga kita langsung konversi di sini di inputannya, yaitu kita langsung rubah dia menjadi float inputan tersebut ya. Dalam kurung, kemudian di sini kita tambahkan dalam kurung tanda kurung juga ya. Nah, demikian juga di variabel yang kedua, kita langsung konversi inputannya si user menjadi tipe data float. Seperti ini ya. Nah, sehingga nanti di variabel jumlah ini kita boleh, ini tidak perlu kita munculkan lagi ini konversi float di sini karena kita sudah konversi di variabel inputan ya. Seperti ini. Jadi kita langsung saja tulis jumlah angka pertama, angka kedua. Nah, karena kita sudah mengkonversinya di variabel inputnya. Nah, seperti ini juga bisa. Cara penulisan seperti ini juga bisa. Kita coba run ya. Run. Masukkan angka pertama 10,1, enter. Masukkan angka kedua 20, enter. Sama ya. Hasilnya benar, jumlah 30,1. Walaupun tadi penulisan atau lokasi penulisan konversinya itu berbeda ya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa kita bisa melakukan penulisan penempatan penulisan kode konversi di tempat lainnya ya, seperti yang saya tunjukkan ini. Jadi ada alternatif lain dalam penulisan konversi ya, penempatan konversi, penulisan konversi. Seperti ini juga bisa, yang seperti sebelumnya juga bisa. Sama-sama hasilnya benar ya. Oke, itu yang saya mau perlihatkan ya, cara lain penulisan konversi. Nah, berikutnya kita masuk ke string ya. Kan tipe data string ini cukup penting di dalam Python ya. Nah, di sini kita hapus dulu ini. Nah, tipe data string ini sebenarnya secara teknis dia juga bisa berfungsi sebagai objek ya. Nah, apa maksudnya itu ya? Jadi contoh misalnya
saya tuliskan, saya deklarasikan variabel ya, saya deklarasikan variabel string, misalnya kuliah kita hari ini, yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, ini kan algoritma dan pemrograman ini adalah string ya, datanya string. Nah, di sini string ini bisa juga secara teknis dia berfungsi sebagai objek. Maksudnya bagaimana? Maksudnya objek di dalam Python itu mirip seperti objek di dunia nyata ya. Misalnya kalau supaya adik-adik bisa pahami, anggaplah misalnya string ini sebagai objek, itu dia seperti remote remote TV ya, remote TV. Nah, remote TV ini kan dia suatu objek ya, remote. Nah, di dalam objek remote TV ini banyak fungsi yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa menaikkan volume ya, atau kita bisa menurunkan volume ya, atau kita bisa mengganti channel. Itu kan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu objek remote TV kan. Nah, sama dengan string ini ya, string uh, yang secara teknis dia juga sebagai objek ya. Jadi objek string ya istilahnya. Nah, objek string yang berwarna hijau ini dia juga punya bawaan fungsi-fungsi ya. Dia punya fungsi bawaan ya seperti objek remote tadi. Nah, contoh misalnya kalau saya ketikkan kuliah, kemudian saya ketik titik atau dot ya, dot. Nah, dia akan muncul ini, akan muncul banyak eh, apa namanya fungsi bawaan daripada objek string ya, seperti itu. Jadi seperti kayak print ya, perintah atau fungsi print, fungsi input ya. Tapi kan kalau fungsi print dan fungsi input itu kan universal ya, bisa digunakan general. Nah, sedangkan fungsi-fungsi yang ada lihat di layar ini, upper, replace dan sebagainya, ini spesifik khusus hanya fungsi bawaan daripada objek string ya. Jadi misalnya ini yang upper ini ya. Contoh misalnya saya juga mau sampaikan bahwa fungsi ya, fungsi bawaan suatu objek itu kalau di Python itu istilahnya atau di dalam bahasa pemrograman itu istilahnya adalah metode ya. Nah, metode objek string ya, objek string yang dimaksud ya ini ya, seperti itu. Jadi misalnya tadi saya mau pakai metode upper ya, upper. Nah, ini maksudnya kalau saya klik ya, atau saya langsung tulis saja ya, bisa juga sebenarnya diklik tadi. Nah, itu kalau saya klik seperti ini dan saya mau tampilkan, nah ini nanti maksudnya dia akan menampilkan variabel algoritma dalam uppercase ya, dalam tulisan besar ya. Nah, itu tadi fungsi atau metode upper ya, metode upper itu adalah metode membuat objek string itu menjadi huruf besar semua, uppercase semua. Kita coba ya, run. Nah, dia menjadi huruf besar yang saya tadi tuliskannya itu algoritma dan pemrograman huruf kecil. Kita pakai metode upper, bawaannya string. Nah, itu jadi tulisan besar di terminal window ya, algoritma dan pemrograman. Dan ada masih banyak lagi ya, ada lower misalnya. Lower ini ada metode lower di string ya. Jadi misalnya ini tadi saya ganti jadi tulisan besar semua. Algoritma dan pemrograman ya. Kemudian kita pakaikan metode lower. Dalam hal ini maksudnya lowercase ya. Kemudian kita running. Nah, nanti menjadi kecil semua algoritma dan pemrograman ya. Jadi ada banyak metode ya dari objek string atau ada banyak fungsi bawaan dari objek string ya. Kalau kita ketik dot begini ini semua ya. Contoh misalnya replace ya. Contoh misalnya replace ya. Oke. Contoh misalnya replace ya, ini fungsinya sangat banyak ya. Misalnya kita mau mengganti ya, sudah banyak ini kita mau ganti suatu kata dengan kata lain misalnya. Kita pakai
metode replace ya, seperti itu. Nah, misalnya saya mau replace kata dan ya. Kata dan. Ini kata dan saya mau replace dengan saya ketik saya tekan apa namanya? Koma, kemudian spasi itu maksudnya kata dan ini saya mau replace dengan ya kata tersebut koma. Nah, replace-nya apa? Ya, replace-nya itu saya mau ya sehingga nanti dia akan otomatis muncul ini old ya kata yang semula atau yang awalnya itu dan mau diganti dengan kata yang baru atau karakter yang baru ya namanya textual data itu yang apa namanya string itu ada textual data atau kumpulan karakter ya kita juga bisa masukkan karakter atau apapun itu ya berupa textual data. Nah, saya mau ganti dan itu dengan eh, misalnya dengan karakter dan seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Kita coba run. Nah, nanti dia akan berganti tulisan dan itu dengan eh, apa namanya simbol dan di terminal window seperti itu. Nah, tapi ada tadi mungkin saya perlu sampaikan juga ya bahwa metode ini ya dia itu tidak merubah string awalnya ya. Jadi ketika kita merubah atau memodifikasi dengan metode atau dengan fungsi bawaannya string, maka dia akan membuat string baru ya. Sorry, dia akan membuat eh, apa namanya? Iya, dia akan membuat string baru ya. Dia tidak merubah string yang lama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi contoh ya upper, lower ya, lower. Saya mau kasih lower ini tulisan algoritma ya. Oke. Nah, ini kan. Nah, saya run, nah, maka dia jadi kecil begini. Tapi kalau misalnya saya bikin lagi di sini di line 3 print kuliah yang ini, yang objek kuliah saja ya, tanpa ada tambahkan metode atau tanpa tambahkan fungsi ya. Jadi cuma print kuliah saja, yaitu yang yang maksudnya variabel yang pertama tadi saya run. Nah, maka dia akan tetap apa namanya memprint yang awal ini ya seperti itu. Jadi dia jadi yang metode ini dia tidak merubah eh, string yang awalnya, dia membuat string baru ya seperti itu. Demikian juga tadi yang upper, demikian juga yang replace ya. Itu semuanya membuat string baru ya ke dalam memori. Dia tidak memodifikasi, tapi dia membuat string baru sehingga kalau kita panggil ulang ya variabel tersebut ya dia akan tetap menampilkan string awalnya sebagaimana awalnya ya. Kecuali kalau kita tampilkan dengan menambahkan metode atau fungsi. Nah, seperti lower itu baru dia bikin lagi string baru seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya. Nah, seperti tadi replace ya. Nah, jadi replace itu tadi mau mengganti dan dengan karakter dan itu seperti itulah penggunaannya kira-kira. Oke, nah sekarang selanjutnya itu kira-kira terkait objek string ya. Nah, ada banyak. Ini kalau misalnya kita lihat ada banyak. Ini dot. Nah, ada banyak ada replace, upper, lower, find ya. Nah, mencari karakter di dalam objek string atau mencari kata. Kemudian apa lagi? Ada banyak ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke eh, pembahasan lainnya yang penting juga yaitu eh, aritmatik ya, operasi aritmatik. Operator ya, operator aritmatik di dalam Python. Oke.
Ya, jadi misalnya ya, kita kan mengenal di matematika ya, itu operator matematika, operator aritmatik di dalam matematika itu ada penjumlahan, kemudian ada eh, pengurangan ya, kali ya, ada tambah, kurang, kali, bagi dan sebagainya. Nah, kita juga kita juga punya operator aritmatik itu di Python ya. Nah, adik-adik kalau misalnya eh, saya coba perlihatkan ya, print 10 ditambah 3. Ya, ini adalah operator aritmatik penjumlahan ya, tambah. Supaya lebih mudah kelihatan saya kasih spasi, tidak ada masalah ya. Nah, print 10 tambah 3. Nah, ini operator aritmatik penjumlahan. Kita coba running ya. Nah, 13. Ya, sederhana saja ini Python. Mirip-mirip mirip sangat kalau terkait aritmatik itu dia sangat menyerupai matematika ya. Nah, jadi penjumlahan ya, penjumlahan ya. Run. Nah, 7 ya. Ini kenapa pesertanya masih kurang ya? Nah, kemudian pembagian ya, pembagian itu pakai apa simbol kode seperti ini saja. Nah, tapi sebelum kita cek penjumlahan ini, saya mau sampaikan adik-adik bahwa kalau penjumlahan itu ada dua apa sintaksnya ya, ada dua sintaksnya. Sintaks yang satu satu apa garis miring seperti ini dengan yang pakai dua garis miring seperti ini ya. Apa bedanya? Kalau yang satu garis miring artinya 10 dibagi 3, nanti hasilnya di terminal window itu dia akan tampilkan angka float. Artinya koma-komanya ditampilkan semua. Jadi 10 dibagi 3 kan berarti 3,333 sekian kan? Nah, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya dia eh, apa garis miringnya itu 2 seperti ini, maka dia akan menampilkan pembagian hasil pembagiannya itu angkanya bulat, integer ya. Jadi 10 dibagi 3 kan berarti 3 saja dia tampilkan kalau dia garis miringnya 2 ya. Kita coba ya, 10 bagi 3 kita run. Nah, 3,33333 sekian ya. Nah, ini bilangan tidak bulat ya atau float. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau hasil pembagiannya itu bulat, kita bikin dia dua tanda eh, bikin dia dua tanda garis miring ya, seperti itu. Kita coba run. Nah, dia bulat ya, cuman 3 saja. Dia integer. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, kemudian kalau misalnya ada juga sintaks seperti ini, tanda persen ya, itu artinya 10 itu artinya dia akan menampilkan di terminal Windows sisa dari pembagian angka yang eh, dibagi tersebut. Ya, maksudnya 10 dibagi 3 kan 3 ya. Nah, 9 lah ya. Kalau dibagi 3 bulat itu 9, ada lebihnya 1. Nah, ini fungsinya apa namanya? Sintaks persen ini di dalam operator aritmatiknya Python ya. Jadi 10 di persen 3, nah, berarti nanti akan tampil terminal window itu sisanya. Kita coba run. Nah, sisanya 1 kan, 10 dibagi 3 kan 3, masih ada sisa 1. Nah, yang tampil di terminal window itu adalah sisanya. Kalau kita pakai sintaks persen ini. Kemudian satu lagi itu ada kalau misalnya kalau perkalian tadi lupa, perkalian lupa ya. Kalau perkalian itu pakai bintang ya. 10 kali 3, nah itu kita run 30 ya. Kalau perkalian itu 30. Kalau perkalian itu bintang. Nah, kalau misalnya eh, pangkat ya. Jadi misalnya kita mau 10 pangkat 3 itu kita pakai bintang 2. Sederhana ya. Sangat gampang diingat ini sintaks-sintaksnya Python. Nah, jadi kalau dia bintangnya 2 ini artinya pangkat 10 pangkat 3 ya. Nah, kalau kita run ini 1000 hasilnya. Ya, jadi kalau dia bintangnya 1 itu perkalian, kalau bintangnya 2 itu pangkat. Seperti itu. Oke, apalagi nih yang penting apa ada satu lagi di bagian
operator aritmatik ini namanya augmented assignment operator. Ya, apa maksudnya itu? Jadi kan misalnya saya deklarasikan suatu variabel X ya bernilai 10 ya. Taruhlah misalnya nilainya 10. Kemudian saya mau apa namanya menambahkan X ini dengan 3 ya. Nah, kemudian menampilkan hasilnya. Jadi misalnya saya mau variabel X ini ya yang nilainya 10 itu ditambah dengan 3 ya. Tambah dengan 3. Nanti print X ya. Seperti ini. Nah, ini kalau kita running, ini run, hasilnya kan 13 ya. Berarti kan X-nya ini masuk 10 di sini, kemudian ditambah dengan 3 ya. Nah, kalau misalnya yang saya singgung tadi augmented assignment operator, itu artinya dia eh, apa di bahasanya kayak kita menyingkat itu operator aritmatik ya. Jadi misalnya kalau adik-adik perhatikan ini di line 2, X sama dengan X tambah 3 ya. Di mana X-nya itu adalah 10 ya. Jadi 10-nya mau ditambah dengan 3. Nah, ada operator ya, penulisan operator yang namanya augmented assignment operator itu yang lebih ringkas ya. Jadi kalau saya tulis seperti ini X plus mana plus ya, plus sama dengan 3. Nah, itu apa yang saya tuliskan di line 3 ini itu sama maksudnya dengan apa yang saya tulis di line 2 ya, seperti itu. Ya, jadi X plus 3 sama dengan ya, jadi X plus sama dengan 3 ya. Jadi plus sama dengan ini itu yang tadi namanya augmented assignment operator ya. Yang mana maksudnya ini plus sama dengan itu sama dengan ini X ditambah dengan 3 ya. Nah, jadi kalau misalnya kurang sama dengan berarti X-nya dikurangi 3 ya. Dikali sama dengan nah berarti X-nya dikali 3 ya, seperti itu. Dikali sama dengan 3. Kita coba ya. Plus. Nah, ini kan tadi tunggu saya hapus dulu. Nah, kalau seperti ini kan kita run hasilnya 13 ya. Kalau misalnya ini saya ganti pakai augmented assignment operator yaitu dengan plus sama dengan 3. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya? Sama ya 13. Kalau saya ganti dengan minus sama dengan 3 dan 7 ya. Jadi nilai X sama dengan tadi ya. Sama dengan ketika tadi saya kasih note di sini ya, ketika tadi itu saya buat dia dalam bentuk seperti ini. X sama dengan X minus 3. Nah, seperti itu ya. Di line 2 itu seperti ini, itu maksudnya sama dengan yang di line 2 saya tulis ini ya. Nah, seperti itu. Ataukah kalau misalnya saya kali sama dengan ya. Dikali sama dengan 3 artinya nanti 10-nya dikali dengan 3 ya. 30. Seperti itu. Jadi kan tadi kita belajar aritmatik operator, operator aritmatik ya. Jadi saya juga selain tadi kita sudah bahas operator aritmatik itu ada penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, penjumlahan ya, pengurangan, kemudian ada perkalian bintang, kemudian ada pembagian ya, ada pembagian yang seperti ini, kemudian ada juga pangkat ya, seperti ini. Nah, ada satu lagi namanya augmented assignment operator ya, itu yang seperti ini ya. Bintang sama dengan ya,
atau kurang sama dengan, ya, tapi kan adik-adik sudah paham maksudnya. Kali sama dengan, seperti itu ya. Bagi sama dengan dan seterusnya. Oke, itu hanya sedikit pengenalan tentang operator aritmatik ya. Oke, nah sekarang lanjut lagi masih terkait masih matematis ya, masih ini. Kalau misalnya kita juga di Python itu mengenal yang kalau saya tanya ya, saya coba tanya. Kalau saya deklarasikan variabel X, saya mau bikin 10 ditambah 3 dikali 2 ya. Nah, kira-kira kalau saya print, ini print, saya tidak mau run dulu, saya mau tanya dulu, kira-kira berapa hasilnya? Kalau variabel saya itu 10 tambah 3 kali 2. Saya coba cari ya secara random. Sampai 16. 16 tuh. Apa dia? 16. Atau ada yang mau jawab? Sampai Bu, 16. Oke, kenapa 16? Karena perkalian dulu Bu, dalam penjumlahan kan perkalian dulu baru terakhir penjumlahan. Iya, oke. Muhammad Reski Amiruddin ya dan Aslam. Iya Bu. Oke, terima kasih. Ya, betul ya. Betul. Jadi kan kita di dalam matematika itu kita kenal orde yang lebih tinggi ya seperti perkalian, pembagian itu dikalkulasi terlebih dahulu baru kemudian penjumlahan ya. Jadi di sini tadi kalau kita bicara matematika ya, kalau kita bicara matematika 3 dikali 2 dikerja dulu ya 6 baru hasilnya ditambah dengan 10 ya sehingga hasilnya 16. Nah, di Python itu juga cara kerjanya itu sama persis seperti matematika ya. Jadi ada namanya juga operator precedence namanya ya. Artinya dia itu berlakunya sama dengan matematika. Dia kerjakan, dia kalkulasi dulu yang ordernya lebih tinggi baru dijumlahkan dengan yang lebih rendah atau dikalkulasi dengan yang lebih rendah seperti itu. Jadi di Python juga sama, jadi betul 16. Jadi di Python itu dia akan kali dulu ini 3 kali 2 ditambah dengan 10. Kita coba run ya. Nah, hasilnya betul 16 ya. Nah, kecuali tapi di Python itu kita bisa sama juga dengan di mana ya? Mungkin di Excel juga mungkin begini ya. Nah, itu kita bisa melakukan apa namanya? Kita bisa atur yang mana kita mau kalkulasi duluan. Misalnya kalau kita mau kalkulasi duluan yang penjumlahan, di sini kita tambahkan tanda kurung ya. Nah, kita tambahkan tanda kurung ini, maka dia akan kerjakan dulu yang 10 tambah 3-nya, baru kemudian dikali 2. Ya. Jadi, nah ini berarti 10 tambah 3, 13, baru kemudian dia kali 2. Ya, hasilnya 26. Ya, kita coba. Kita run. Nah, hasilnya 26. Nah, seperti itu. Jadi, di Python, urutan kalkulasi itu seperti matematika. Kalau kita tidak tambahkan tanda kurung, dia akan berlaku seperti matematika ya, yang ordernya lebih tinggi dia hitung terlebih dahulu, baru kemudian yang lebih rendah. Tapi kita bisa melakukan perubahan kalau kita mau menghitung yang lebih rendah terlebih dahulu atau bagaimana ya, itu dengan menambahkan tanda kurung seperti ini ya, seperti itu. Oke, jadi itu sederhana saja ya. Nah, kemudian ini saya rasa adik-adik sudah paham ya terkait orde urutan kalkulasi yang sama antara Python dengan matematika. Nah, sekarang kita coba kita masuk lagi ke materi operator pembanding ya, operator pembanding atau comparison operator ya. Jadi fungsinya ya tentu kita butuh operator ini untuk membandingkan satu nilai dan sebagainya ya. Ada juga mungkin sudah langsung bisa masuk di kepalanya gambaran bagaimana kira-kira operator pembanding ya. Nah, contoh misalnya saya mau deklarasikan variabel X ya. X itu nilainya adalah 3 lebih besar daripada 2. Nah, apa yang adik-adik lihat di sini lebih besar ini adalah operator
pembanding ya. Di Python ya pakai sangat sederhana juga ya, pakai lebih besar dari ya. Jadi apa yang adik-adik lihat ini 3 lebih besar dari 2, ini adalah ekspresi boolean ya. Kita kan kemarin sudah belajar tipe data, string, integer, float. Itu string, integer, float sudah sering kita bahas. Sekarang kita bahas sedikit yang boolean ya, yang true false ya. Nah, ini namanya ekspresi boolean ya. Karena nanti hasilnya itu adalah nanti di terminal window itu berupa nilai boolean. Nilai boolean kan saya sudah pernah jelaskan dia berupa true atau false ya. Nah, sehingga yang ini nanti sehingga 3 lebih besar daripada 2 ini adalah ekspresi boolean ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ini kita coba print ya. Print atau kita tampilkan X ya. Nah, ini kan kemungkinan hasilnya di terminal window itu true ya. Karena kan memang 3 itu lebih besar daripada 2. Kita coba. Nah, true ya. Karena ini ekspresi boolean, tipe data boolean ya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang adik-adik lihat ini inilah operator pembanding ya. Bukan cuma itu ya, bukan cuma lebih besar dari, kita mengenal juga lebih besar dari, sama dengan ya. Nah, begini sintaksnya ya. Kemudian kurang dari ya. Kurang dari sama dengan. Nah, kemudian ada juga lagi satu begini. 2 sama dengannya ya. Nah, ini yang 2 sama dengannya ini adalah operator pembanding, namanya kesamaan, equality ya. Nah, kalau kesamaan equality itu pakai 2 sama dengan ya. Karena kenapa dipakai 2 sama dengan? Supaya kalau tidak bingung ya. Kalau kita pakai 1 sama dengan begini kan Python bingung, karena kan 1 sama dengan itu sudah ada. Itu adalah operator assignment untuk variabel ya. Jadi kalau untuk equality, operator comparison untuk equality atau kesamaan itu pakai 2 sama dengan ya. Terus jadi contoh ya, 3 kurang dari 2 kita coba run, pasti false. False karena 3 itu lebih besar daripada 2. Kemudian tadi ya 3 itu sama dengan 2. Kita run pasti false ya. Nah, false karena 3 itu tidak equal atau tidak sama dengan 2. Satu lagi operator comparison atau perbandingan itu ada namanya ketidaksamaan. Kalau ketidaksamaan sintaksnya tanda seru baru sama dengan seperti ini ya. Nah, ini 3 tidak sama dengan 2. Ini betul kan? Nah, kita coba run, hasilnya true. Seperti itu ya. True. Jadi apa namanya? Ini adalah adik-adik kita berikan pemahaman operator-operator perbandingan ya. Tadi ada lebih besar ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil ya, atau kurang dari ya, kurang dari sama dengan, kemudian equal ya, sama, dan tidak sama. Tidak sama ya, ini sintaksnya ya. Operator perbandingan tidak sama, equal, ketidaksamaan, kemudian persamaan, equality ya, kemudian kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, lebih dari ya. Nah, ini nanti akan banyak kita gunakan operator perbandingan ini di dalam kasus-kasus conditional seperti itu ya, yang melibatkan ekspresi boolean ya. Nah, itu. Jadi contoh misalnya ya. Ini saya ganti 2 ya. 2 equal dengan 2 ya, kalau kita run ya true ya, seperti itu. Sederhana. Oke. Itu ya. Jadi operator comparison atau perbandingan sudah. Kita masuk lagi yang namanya logika operator ya, operator logika. Nah,
Kalau tadi operator aritmatik, kemudian operator perbandingan. Nah, sekarang kita masuk operator logika, ya. Jadi kita gunakan ini untuk membuat apa namanya aturan-aturan yang kompleks atau kondisi-kondisi yang kompleks, ya. Nah, kita banyak pakai operator logical operator, ya. Nah, contoh misalnya saya deklarasikan variabel harga, ya, harga. Taruhlah misalnya saya kasih nilai variabel harganya itu 2.500. Nah, kemudian di sini saya mau print. Di sini saya mau buat ekspresi boolean, ya. Harganya ini pakai operator perbandingan tadi lebih besar dari 1.000, ya. Nah, ini yang ini namanya ekspresi boolean. Sama tadi 3:2, ya. Itu kan ekspresi boolean juga. Yang nanti hasilnya di terminal window berupa nilai boolean juga, true atau false, ya. Nah, saya mau memperkenalkan logical operator, ya, operator logic, ya, operator logic. Nah, yang pertama itu operator logic yang pertama itu adalah n, ya. Nah, n. Jadi n ini adalah salah satu bentuk operator logik, ya. Jadi kalau misalnya saya mau mengecek apakah harganya itu berada di rentang atau berada di antara 1.000 sampai 3.000, ya. Saya bisa pakai n logic operator ini, ya. Nah, jadi di antara n ini, sebelum n itu saya masukkan ekspresi boolean, ya. Kemudian pakai ini n logical operator. Kemudian selanjutnya saya tuliskan lagi boolean expression, ya, ekspresi boolean, yaitu harga kurang dari, ya, kurang dari 3.000. Nah, kalau misalnya kita pakai n, ya, kita pakai n ini sebagai logical operatornya, nanti hasilnya di terminal window, ya, kalau misalnya dua-duanya ini bernilai benar, ya, ekspresi boolean yang pertama bernilai benar, kemudian ekspresi boolean yang kedua juga ini bernilai benar, maka nanti hasilnya di terminal window itu akan bernilai benar, ya. Contoh ini kan harganya lebih dari 1.000, saya tadi masukkan di dalam variabel angka itu 2.500. Kalau harganya ekspresi boolean yang pertama harga lebih dari 1.000, betul kan? Dia lebih dari 1.000 karena 2.500. Ekspresi boolean yang kedua harga kurang dari 3.000, ya, betul juga karena dia 2.500. Jadi kalau kita run ini hasilnya pasti true, ya, true. Kalau misalnya saya ganti jadi 500, ya, saya ganti jadi 500 harganya, dan di sini operator logikalnya tidak saya rubah, saya tetap pakai n, kita coba run. Nah, dia false, ya, karena syaratnya kalau n itu kedua ekspresi booleannya ini harus benar, harus bernilai benar, ya, seperti itu. Saya kembalikan lagi 200, ya. Nah, itu yang pertama n. Nah, kita punya lagi ekspresi logical operator yang or, ya. Kalau or itu saya coba gantiin jadi or. Siapa itu? Tolong di-mute dulu. Ganti jadi or, ya. Jadi or ini juga salah satu bentuk logical operator, ya. Nah, jadi nah, kalau or itu, ya, kalau or boolean expression ini kan ada ekspresi boolean, ini juga ada ekspresi boolean, tapi logical operator yang kita pakai or. Kalau n tadi, n itu kedua-duanya harus bernilai benar baru untuk mendapatkan hasil yang bernilai benar, ya. Kalau misalnya or itu setidaknya satu ekspresi boolean itu bernilai benar, itu hasilnya bakalan benar di terminal window, ya.
Jadi walaupun di Boolean expression yang pertama tidak benar, tapi yang setelah OR ya, Boolean expression yang setelah OR itu benar, maka nanti hasilnya di terminal window itu akan benar ya. Contoh misalnya saya ganti ini jadi 500 ya harganya ya. Saya pakai logical operatornya yang OR ya. Nah, kita cek Boolean expression yang pertama. Harganya lebih dari 1000. Sedangkan tadi yang kita input di variabel harga itu 500. Berarti salah kan? Harga lebih dari 1000 salah ya karena 500. Lanjut. Atau harga kurang dari 3000. Nah, harganya kurang dari 3000 berarti betul ya. Walaupun dia 500 tapi dia kurang dari 3000. Nah, betul. Kita coba cek bagaimana hasilnya di terminal window. Seharusnya hasilnya true ya, harusnya true kalau OR itu, karena kalau OR itu minimal atau setidaknya salah satu benar-benar. Kita coba run. Nah, true ya. Nah, dia bernilai true. Jadi itu tadi ya. Kalau N kedua-duanya harus benar baru nilainya benar. Kalau OR setidaknya salah satu ekspresi booleannya benar, maka dia akan bernilai benar. Seperti itu. Satu lagi logical operator, yaitu namanya not. Jadi tadi harga lebih dari 1000. Ya. Harga lebih dari 1000. Ini kita coba, ini kan Boolean expression ya. Boolean expression. Saya belum masukkan logical operatornya, baru Boolean expression. Kita run. False ya. Salah karena 500 ya, dia tidak lebih dari 1000. Nah, ada lagi satu logical operator namanya not ya. Nah, not itu dia akan inverse hasilnya Boolean value dari program kita. Jadi dia akan buat kebalikannya, inverse-nya. Jadi kalau saya tambahkan di sini logical operator yaitu not ya. Logical operator biasanya warna orange ya. Jadi tadi N warna orange, or warna orange, not warna orange. Jadi ini kan tadi false ya hasilnya. Tapi kalau saya tambahkan not di depannya ini, yang mana not ini sebagai logical operator di dalam Python, maka dia akan menampilkan inverse-nya atau kebalikan daripada kondisi tersebut ya. Nah, kita coba run. Nah, dia akan true seperti ini ya. Jadi ini kira-kira sedikit terkait logical operator ya, operator logis yang sedikit menggambarkan lah terkait boolean ya, boolean tipe data boolean ya, yang conditional true atau false seperti itu. Jadi sedikit recap ya, tadi kita mengenal logical operator itu ada N. Kalau N itu syaratnya dia bernilai benar ya. Kalau kedua ekspresi booleannya bernilai benar ya. Ekspresi booleannya bernilai benar ya. Kemudian yang kedua, logical operator yang kedua ada OR ya. Ini syaratnya hasilnya bernilai benar kalau setidaknya ya, setidaknya salah satu ekspresi boolean, saya singkat EB saja ya, itu bernilai benar. Kemudian satu lagi tadi not ya. Not ini dia kebalikan ya, inverse ya, inverse atau kebalikan dari kondisinya. Kebalikan kondisi. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi ini gambaran penjelasan terkait logical operator. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas lagi namanya if statement. Statement if ya. Kita sudah masuk ini ke kalau statement if itu banyak kita gunakan kalau kita mau membuat suatu
keputusan pada program kita ya. Nah, suatu kondisi ya, suatu keputusan itu pakai if, banyak pakai if ya. Nah, misalnya kita misalnya deklarasikan variabel ya, suatu variabel namanya variabel suhu ya. Nah, variabel suhu misalnya variabel suhu ini nilainya 25 ya, 25 derajat taruhlah seperti itu, 35 ya. Nah, variabel suhunya 35. Nah, kita bisa membuat kondisi-kondisi tertentu untuk mengatur bagaimana tampilan kita di terminal window ya, dengan menggunakan if ya. Nah, contoh misalnya saya mau menampilkan di terminal window kalau misalnya suhunya itu lebih dari 30 ya, saya mau ada tampil di terminal window itu tulisan ini adalah cuaca yang panas seperti itu ya. Jadi misalnya saya pakai if statement ya, if. Nah, kemudian saya tuliskan suhu ya, if suhu lebih besar ya. Makanya ini tadi kenapa kita belajar operator perbandingan, kemudian ya itu semua kita coba-coba di sini ya. Nah, if suhu lebih besar daripada 30, maka kode sintaksnya maka di Python itu pakai titik dulu. Jadi if variabel lebih besar dari 30 maka ya, jika suhu itu lebih besar dari 30 maka ya, titik dua itu maka, kemudian saya tekan enter. Nah, maka di baris selanjutnya itu dia langsung masuk beberapa spasi ya. Dia tidak rata kiri, dia istilahnya itu intended ya, apa istilahnya itu ya, seperti kayak di tab dia otomatis tertab. Nah, maka print atau tampilkan tulisan ini adalah cuaca yang panas ya, taruhlah misalnya seperti itu. Nah, jadi adik-adik mau diperhatikan bahwa ketika tadi setelah saya tuliskan sintaks maka kemudian saya enter, dia masuk. Artinya apa yang ada di sini ya, ini adalah apa namanya, kode ya, kode program untuk kondisi ini ya. Jadi dia semacam satu blok kode ini ya, untuk kondisi ini ya. Kalau misalnya saya tambahkan lagi ya, jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya ini akan tereksekusi ya. Ini adalah cuaca yang panas, ini bakalan tereksekusi, bakalan tampil di terminal window kalau kondisinya ini bernilai benar ya, atau memenuhi. Ya, jadi kalau suhunya di atas 30, nanti akan muncul tulisan begini di terminal window. Kalau misalnya tidak memenuhi kondisi ini atau kondisi ini bernilai salah, atau maksudnya suhunya misalnya 20 ya, berarti kan 20 bukan di atas 30 kan, nah, maka tidak akan muncul tulisan ini di terminal window. Seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam tulisan yang ada setelah intended ini ya, setelah tab ini itu baru akan tereksekusi kalau kondisi di atasnya terpenuhi. Nah, sehingga ini dengan ini sehingga ini dengan ini itu adalah satu kesatuan blok kode ya. Jadi bisa juga kalau misalnya seperti itu ya, setelah ini adalah cuaca yang panas, kemudian saya mau menampilkan lagi pesan yang kedua ya. Saya mau kalau misalnya memang kondisinya terpenuhi sehingga muncul tulisan ini adalah cuaca yang panas, saya mau tambahkan pesannya print
Misalnya saya mau tambahkan pesan apa ya? Minumlah air yang banyak misalnya. Air yang banyak ya. Nah, minumlah air yang banyak. Nah, dia juga tadi waktu saya enter ini dia langsung tertap otomatis juga, intended otomatis. Muncul apa karakternya itu setelah beberapa spasi masuk begitu. Nah, itu langsung itu artinya ya dua dua pesan ini adalah bagian dari kondisi ini suhu lebih dari 30 ya. Jadi ini satu kesatuan blok kode ya. Jadi yang dua di bawah ini baru akan tereksekusi kalau kondisi di kondisional di atasnya itu terpenuhi ya. Kalau misalnya saya enter lagi dan dia masuk lagi begini, kalau saya tulis lagi sesuatu, maka dia satu kesatuan lagi. Dia baru akan tereksekusi kalau suhu lebih dari 30 ini terpenuhi. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita keluar dari satu blok kode? Ya, itu caranya. Tadi misalnya begini. Nah, saya sudah tidak mau menambahkan pesan. Saya mau buat yang lain lagi ya. Saya mau keluar dari blok kode yang ini. Nah, itu saya enter, kemudian tekan Shift Tab. Dia akan kembali ke sisi kiri. Dia tidak terinden masuk ya. Dia tidak tertap masuk. Nah, ketika dia sudah berada di sisi kiri begini, kalau misalnya ada saya tuliskan ya, misalnya print selamat beraktivitas. Nah, apa yang saya tuliskan di sini ya? Apa yang saya tuliskan di line 6 ini karena dia tidak itu bukan bagian dari blok yang di atasnya ya, karena dia tidak dia tidak terspasi masuk. Ya, dia sudah terpisah dari blok yang di atasnya. Jadi dia akan tereksekusi dan tidak tergantung dari kondisi ini ya. Jadi apapun kondisinya ini suhu lebih dari 30 kah, kurang dari 30 kah, karena dia bukan bagian dari bloknya kode ini, dia berdiri sendiri, maka dia akan tereksekusi apapun yang terjadi ya, apapun kondisi yang terjadi ya. Nah, kalau yang tadi ini kan yang di dalam ini yang masuk dua pesan ini masuk ke dalam terspasi tab masuk ke dalam itu dia baru akan tereksekusi kalau kondisionalnya itu terpenuhi ya. Sedangkan yang saya tulis di bawah ini saya keluar tadi dari blok kode. Cara keluarnya tadi saya enter, baru saya tekan shift tab, baru saya tulis print selamat beraktivitas. Artinya yang saya tuliskan ini itu sudah di luar blok kode yang di atas dan dia akan tereksekusi apapun yang terjadi walaupun kondisi ini tidak terpenuhi ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita apa namanya? Kita coba ya. Sebelum kita coba run, ini saya mau perlihatkan bahwa kalau ini memang betulan adalah blok kode dari kondisi di atasnya. Yang mana? Nah, ini ada kelihatan di bawah ini ya. If suhu lebih dari 30. Jadi kalau saya highlight yang dua ini, maka dia langsung Python langsung kasih tahu kita bahwa dia ini adalah satu blok kode dengan kondisi if suhu lebih dari 30 ya. Artinya dia baru akan eksekusi kalau if suhu lebih dari 30 ini terpenuhi ya, seperti itu. Contoh misalnya, ini kan kita masukkan tadi 35 ya. Artinya dia lebih dari 30 ya, suhunya itu lebih dari 30. Nah, berarti seharusnya ini akan muncul di terminal window. Kita coba run. Betul ya. Jadi karena suhunya 35 artinya dia lebih dari 30 maka akan muncul pesan ini adalah cuaca yang panas. Minumlah air yang banyak. Selamat beraktivitas ya. Nah, yang selamat beraktivitas ini tetap muncul walaupun saya rubah dia suhunya. Karena dia bukan bagian dari blok ya. Jadi walaupun saya rubah suhunya di bawah 30, taruhlah misalnya suhunya itu 10 derajat ya. 10 artinya kan dia tidak memenuhi kondisi suhu lebih dari 30 ya. Kita lihat ya, kita lihat bagaimana hasil runnya.
Nah, pasti tidak ada tulisan ini. Ini adalah cuaca yang panas, minumlah air yang banyak. Karena tulisan dua pesan ini hanya akan tereksekusi kalau suhu lebih dari 30 itu terpenuhi. Kita coba run. Nah, yang ada hanya selamat beraktivitas ya, seperti itu ya. Jadi kalau tadi ini kan dia bukan bagian dari blok, dia akan tereksekusi apapun yang terjadi, berapapun tidak terpengaruh oleh kondisi yang kita buat if dalam if statement itu ya. Maka seperti ini ya hasilnya. Ya, jadi kita bisa buat banyak kondisi ya, sebanyak yang kita mau. Ya, contoh misalnya ini kan tadi saya coba rubah jadi 35 tadi ya. Nah, kemudian ini saya, nah ini kan kalau saya enter ini dia ini lagi, dia terinden masuk, tertap masuk. Saya mau keluar. Caranya saya tekan shift tab, saya keluar ya. Nah saya mau buat kondisi lagi. Misalnya ini kan saya sudah buat kondisi kalau suhunya lebih dari 30, bakalan muncul pesan ini. Kalau misalnya suhunya itu kurang dari 30, tapi di atas 20, saya mau bikinkan lagi kondisi ya. Jadi eh apa saya mau tulis else if ya. Elif el, el, selain di atas ini if ya, kita kita buat lagi elif ini dari kependekan else if ya. Selainnya jika. Nah, kan sudah ada if. Ini begini-begini. Nah, selainnya jika suhunya misalnya suhu lebih dari 20, maka titik 2, maka itu ya. Kemudian kita enter, maka dia akan terindent lagi, terintended lagi masuk ya, tertap lagi masuk otomatis. Artinya apa yang akan saya tuliskan di line 7 ini itu adalah kode blok untuk kondisi suhu lebih dari 20 ya. Jadi dia baru akan tereksekusi kalau suhu lebih dari 20 terpenuhi ya. Nah, jadi print saya mau ada tampilan kalau dia suhunya lebih dari 20 ya. Kalau suhu lebih dari 20 ini terpenuhi, artinya kan saya kasih note di sini ya. Nah, artinya kan kalau dia lebih dari 20, artinya suhu lebih dari 20 artinya dia suhunya itu lebih dari 20 dan kurang dari 30. Nah, dia ini else if suhu lebih dari 20 ini ya. Itu artinya rentang suhu yang dia maksud itu adalah lebih dari 20 dan kurang dari 30 ya, karena yang dia kurang dari 30 karena yang lebih dari 30 kita juga sudah buatkan kondisi ya, artinya berarti kurang dari 30 karena kalau lebih dari 30 maka dia di sini ya, seperti itu. Nah, berarti kalau suhunya lebih dari 20 kurang dari 30, saya mau tampil pesan ini adalah cuaca yang sejuk ya, seperti itu. Nah, oke. Saya mau jelaskan dulu ya bahwa di Python itu kode blok blok kode suatu kode ya, yang seperti ini kan dia satu blok kode ini ya. Nah, ini dengan line 3, 4, 5 itu satu blok kode ya. Nah, kalau di Python untuk menandakan dia suatu blok kode ya, dia itu pakai ini spasi masuk intended ya. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain seperti bahasa C++ ya,
bahasa Java, JavaScript untuk mengelompokkan satu blok kode, ya, itu mereka pakai kurung kurawal seperti ini. Seperti ini, ya. Jadi begini, baru nanti dia tutup di sini, ya. Mana kurung kurawalnya? Ya, yang jelas nanti dia tutup di situ, ini kecil. Nah, jadi nanti jadi kalau di apa namanya di bahasa lain, ya ini kan bahasa Python. Kalau bahasa lain kayak C, C++ dan lain-lain itu dia pakai kurung kurawal seperti ini. Ya. Kalau di Python itu tidak mengenal ini kurung kurawal. Dia kalau mau makanya dia merah-merah begitu kan. Nah, kalau dia di Python menandakan satu blok kode itu pakai tab begini, ya, spasi masuk. Dia terspasi masuk itu kalau di Python seperti itu. Intended, ya. Oke. Nah, jadi ini yang ini print ini adalah cuaca yang sejuk baru akan tereksekusi kalau kondisinya yaitu suhu lebih dari 20 terpenuhi, ya. Suhu lebih dari 20 itu maksudnya lebih dari 20 kurang dari 30 karena yang lebih dari 30 juga sudah ada kondisinya, ya. Nah, ini tadi saya tulis pagar, aduh. Saya anu dulu ya, saya cas dulu laptopku lowbat. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ya. 15 menit lagi tinggal terakhir ini saya jelaskan. Baru sebentar kita absen. Nah, ini tadi saya tambahkan ada ini pagar, ada semacam note, ya. Ini hanya note, ya, hanya komen yang ditambahkan oleh pembuat kode. Siapa itu yang bicara? Tolong jangan bicara dulu. Nah, ini hanya note atau komen yang ditambahkan oleh si pembuat kode, ya, supaya orang yang membaca kodenya itu bisa lebih paham. Ya, jadi kalau ada muncul tanda pagar begini, terus dia warna abu-abu, itu cuma note dan dia tidak akan dieksekusi oleh Python, ya. Python sudah paham ini bukan kode, ini bukan kode, ini hanya note, hanya komen saja. Jadi walaupun dia muncul di situ, dia tidak akan mempengaruhi eksekusinya Python, ya. Dia tidak akan dieksekusi oleh Python, ya. Ini hanya note saja. Nah, seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya tadi ini saya apa? Saya ganti jadi 25, ya. Suhunya 25. Kita lihat yang mana yang akan tereksekusi di terminal window. Nah, yang tereksekusi adalah ini adalah cuaca yang sejuk, selamat beraktivitas, ya, karena dia 25. Yang tereksekusi yang ini, ya, karena kondisional yang terpenuhi adalah suhu lebih dari 20, ya, kan suhunya 25. Seperti itu. Nah, misalnya saya tambah lagi satu kondisi, saya shift tab, saya mau bikin kondisi yang lain, bukan satu blok dengan yang tadi, satu blok kode dengan yang tadi, saya bikin yang baru, jadi else if, ya, suhu lebih dari 10, lebih dari 10, ya, maka titik 2 di bawahnya, itu artinya kalau dia memenuhi suhu lebih dari 10, itu berarti suhunya, saya kasih note di sini. Ya, intinya suhunya berarti dia lebih dari 10 kurang dari 20, ya. Nah, berarti dia berada di rentang 10 sampai 20. Karena kalau lebih dari 20 kan di atas ini. Nah, itu kalau misalnya dia terpenuhi suhu lebih dari 10 kurang dari 20, maka saya mau tampil print ini adalah cuaca yang cukup dingin.
Ada cuaca yang cukup dingin. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya selain daripada ini semua, kalau yang tadi ini kan lebih dari 30, artinya ya suhu lebih dari 30 ya. Di atasnya 30 semua. Sampai suhu 1000 derajat juga di atasnya 30 itu maksudnya ya. Kemudian di atasnya 20, berarti dia lebih dari 20 kurang dari 30. Di atasnya 10, lebih dari 10 kurang dari 20. Nah, sehingga kalau misalnya saya mau buat pesan, kalau misalnya kondisinya bukan memenuhi ini semua tiga ini, saya artinya berarti suhu yang selain daripada ini berarti suhu kurang dari 10, ya kan? Cuma kurang dari 10 saja, karena kalau lebih dari 10 sampai 20 ada. Lebih dari 20 sampai 30 yang ini. Lebih dari 30 yang ini, ya. Nah, berarti saya mau selain daripada itu yaitu kurang dari 10. Nah, saya tinggal selain daripada ini semua ya. Tinggal saya bikin else langsung, maka selain daripada itu semua ya. Nah, saya cuma tulis saja else, maka print artinya kan berarti suhu kurang dari 10 ya. Ini berarti dia suhunya itu kurang dari 10. Nah, ini cuma komen ya. Untuk memudahkan saja. Nah, itu berarti print saya mau ada tampilan ini adalah cuaca yang dingin ya. Kalau tadi 10 sampai 20 itu cukup dingin, kalau dia kurang dari 10 itu sudah dingin ya. Ini adalah cuaca yang dingin. Oke. Ya, oke ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, coba kalau misalnya suhunya 25 tadi, kita coba run. Oke, misalnya suhunya 25 ya, kita coba run. Nah, ini adalah cuaca yang sejuk ya. Kalau suhunya 40 ya, kita coba run. Nah, ini adalah cuaca yang panas ya. Ini adalah cuaca yang panas, minumlah air yang banyak, selamat beraktivitas ya. Kalau suhunya 5 derajat, coba. Nah, ini adalah cuaca yang dingin ya. Ini adalah cuaca yang dingin, selamat beraktivitas. Seperti itu. Oke? Nah, jadi inilah penggunaan if statement ya. Jadi kita bisa pakai if statement itu kalau kita mau buat apa namanya kondisi-kondisi, membuat apa namanya keputusan-keputusan yang mana ya yang tampil ya pada program kita. Itu kita pakai if statement seperti ini. Nah, ini kan tadi kan saya masukkan manual ya suhunya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau user yang masukkan suhu sehingga langsung muncul pesan-pesan ini kepada user ya, sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, tinggal kita jadikan ini inputan variabel ya. Jadi variabel suhu itu saya mau diinput oleh user ya. Jadi saya mau ada tampilan pesan masukkan suhu saat ini kepada user ya. Ya. Sehingga nanti akan user masukkan, nanti bergantung dengan berapa suhu yang masukkan user, nanti akan muncul pesan-pesan seperti ini. Nah, tapi kan ini kalau user masukkan ini, itu kan berarti dia string ya tipe datanya. Nah, padahal yang kita sudah buat if statement if itu yang kondisional ini itu bilangan, ini warna-warna biru apa ini telur asin ini kan tipe bilangan ya. Nah, jadi saya mau inputan dari user itu saya langsung rubah memang di sini, jadikan dia integer ya, atau float lah, atau integer ya. Nah, int. Atau kalau mau aman juga misalnya dia ada user yang masukkan sampai koma-koma suhunya ya pakai float saja supaya aman. Nah, ya jadi ini integer. Jadi ketika user masukkan angka yang berupa tekstual data yaitu data string, maka dia akan langsung terkonversi menjadi data integer sehingga if statement yang ada di bawahnya menjadi bekerja ya, seperti itu. Kita coba ya. Kita coba. Ini sudah run. Nah, nanti akan muncul di terminal window untuk user isi. Masukkan suhu saat ini. Saya misalnya masukkan suhunya sekarang saya
40 ya, suhu saat ini 40, saya enter. Nah, maka akan muncul pesan, ini adalah cuaca yang panas. Minumlah air yang banyak ya, selamat beraktivitas seperti itu. Ataukah misalnya saya saya mau ganti ya. Saya mau ganti suhunya, misalnya saya habis cek suhunya, ada user yang masukkan suhunya itu ternyata 15 derajat ya. 15 derajat. Enter. Nah, ternyata muncul pesan, ini adalah cuaca yang cukup dingin. Selamat beraktivitas. Oke, jadi itu tadi beberapa materi kita minggu pertemuan 7. Mudah-mudahan adik-adik bisa lebih perkaya lagi setelah ini ya. Karena ini cuma baru dasar-dasarnya saja, baru kulit-kulitnya ya. Silakan nanti diperkaya, ditambahkan materi ini dari berbagai sumber. Nah, sekarang kan sudah banyak. Itu boleh adik-adik tambahkan lagi, perkaya lagi ya. Karena ini kan belum seberapa. Nah, ini hanya dasar-dasar saja. Tapi mudah-mudahan sedikit banyak sudah ini ya, ada dasar-dasarnya lah. Oke. Baiklah, demikian materi kita untuk pertemuan 7 hari ini. Saya stop recording dulu ya. Nah, tadi kan sudah banyak yang kita bahas ya. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat cara mulai dari pertama tadi kita cara lain penulisan konversi, kemudian object string ya, lower, upper atau replace, kemudian operator aritmatik di Python ya, penjumlahan, penambahan, pengurangan, perkalian, kemudian operator presiden sebagaimana urutan kalkulasi ya yang menyerupai matematika. Kemudian ada satu lagi tambahan augmented assignment operator ya. Kemudian ada operator comparison atau perbandingan, ada logical operator ya. Tadi yang operator perbandingan ada lebih dari dan seterusnya. Logical operator ada and, or, not ya. Kemudian tadi ini statement if yang terakhir ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa ulang-ulang lagi. Baiklah, saya akhiri. Saya stop share dulu. Maksudku bukan stop share, maksud saya stop recording.